Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, pernah tidak saudara disebut orang sebagai pembawa damai? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan dalam khotbahnya di bukit ayat 9 mengatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah saudara, mengapa pembawa damai disebut anak-anak Allah? Karena di Yohanes pasal 1 ayat 12, Yohanes mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi kalau kita sudah percaya, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan kita, kita hidup di dalam Kristus, kita itu disebut anak-anak Allah. Dan orang yang membawa damai, mereka juga disebut anak-anak Allah. Kita mendapat, kalau kita dalam Kristus, kita mendapat kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita membawa damai, disebut anak-anak Allah. Nah saudara, apa hubungannya? Kalau kita membawa damai itu, contohnya Presiden Jokowi berusaha ya menjadi pembawa damai. Dia pergi ke Ukraina dan Rusia untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, yang sedang musuhan, ya, sehingga tidak ada damai di sana, tidak ada damai. Jadi dia berusaha supaya mereka berdamai. Jadi itu membawa damai, ya. Dan Tuhan Yesus mengajar, karena Tuhan Yesus sendiri adalah pembawa damai. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dulunya kita ini orang berdosa, tidak bisa diterima loh. Orang berdosa itu tidak bisa diterima mendapatkan hidup yang kekal, tidak bisa diterima di dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus sudah rela mati bagi saudara dan saya menjadi penebus dosa. Ya, jadi dosa kita ditebus sehingga kita permusuhan dengan Allah itu dihapuskan, didamaikan dengan darah Kristus, ya, dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi pembawa damai itu perlu berkorban juga ya. Mungkin kalau zaman sekarang berkorbannya waktu, berkorbannya mungkin tadinya kita khawatir, takut, tapi akhirnya kita berani, ya, karena tahu pembawa damai itu memang harus ada pengorbanan. Saudara, yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari itu pembawa damai. Kalau orang hatinya gundah, kita bisa memberi nasihat sehingga dia memiliki damai sejahtera, itu kita pembawa damai. Bisa juga kalau orang yang sedang lapar, ya, nggak punya makanan, haus dan lapar, atau orang tidak punya pekerjaan, kita memberikan sesuatu kepada mereka sehingga mereka bisa, tadinya mungkin hidupnya orang kelaparan itu kan bingung ya, karena rasa lapar ingin makan, kita memberi makan, jadi hatinya dia damai. Atau orang yang tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan, hatinya damai. Nah, jadi membawa damai itu bisa juga, dulu ya anak saya itu pernah dinobatkan menjadi pembawa damai di universitasnya oleh rektornya ya. Kenapa? Karena di sekolah itu dulunya tidak ada kelompok Bible study. Dia mengadakan kelompok bersama dengan orang Indonesia yang hanya 5 orang. Kemudian teman-temannya itu membawa temannya yang dari India, yang dari Jepang, yang dari Korea atau dari Taiwan, dari Amerika, ya, sehingga mereka ada persekutuan, dan orang-orang itu karena bersekutu kan mengenal Tuhan Yesus.
dan juga mereka jadi akrab satu dengan yang lain. Itu pembawa damai, ya. Nah, saudara, saudara juga bisa menjadi pembawa damai. Lakukan yang sederhana di dalam keluarga supaya kalau ada salah paham didamaikan, ya. Antara anak bisa menjadi pembawa damai. Kalau orang tua sedang bertengkar, ya, ribut, saudara bisa menjadi pembawa damai. Begitu juga antara anak, teman sekolah, mungkin suami istri, siapa saja. Kalau saudara bisa mendamaikan, ya, mendamaikan, itu saudara pembawa damai. Nah, jadilah pembawa damai supaya kita disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengajarkan supaya kami ini menjadi pembawa damai, memberikan damai kepada orang di sekeliling kami, supaya kami ini disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan mau menyebut kami sebagai anak-anak Allah. Kami sungguh mendapat kuasa. Terima kasih Tuhan supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, ya, berusahalah untuk menjadi pembawa damai. Dan Tuhan memberkati saudara dan saya karena kita disebut anak-anak Allah. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.